Shalom, apa kabar Bapak Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan? Hari ini dengan penuh sukacita, setelah kurang lebih 1 minggu lamanya kita tidak bertemu dalam saat teduh seperti ini. Kembali kita boleh bersama-sama datang kepada Tuhan. Saya sangat bersyukur sekali buat kesempatan hari ini yang sudah Tuhan berikan buat kita semuanya. Semoga saudara diberkati lewat pelayanan kami semua. Tuhan memberkati. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Terima kasih Tuhan. Tak pernah yang mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah yang mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah yang mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia.
setia, Allah yang mulia. Haleluya, haleluya. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Amin. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Ya Tuhan, Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. amin, amin Tuhan Yesus. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Haleluya. Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa buat hari ini. Sekalipun dalam hidup ini memang tidak lepas dari masalah, tetapi segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau yang memberi kekuatan kepada kami Tuhan. Karena itu ketika kami datang kepadamu saat ini Tuhan, kami membawa segenap kehidupan kami. Kami rindu lebih dalam hadirat-Mu. Kami rindu lebih lagi bersamamu. Karena Engkaulah memang segala-galanya di dalam kehidupan kami. Sekarang Tuhan, kami akan bersama-sama membaca kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, kiranya Kau berbicara lewat ayat-ayat yang kami baca. Kami renungkan bersama-sama, sehingga kami bersama-sama semuanya kami boleh menerima sesuatu dari kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan bersama sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita akan bersama-sama hari ini membuka Alkitab kita yang mana pada akhir tahun ini kita sudah mulai masuk di kitab Wahyu, ya. Itu artinya sudah tidak lama lagi kita selesaikan seluruh kitab Perjanjian Baru. Puji Tuhan. Kalau saudara rajin mengikuti saat teduh ini, saudara bersyukur nantinya kita selesai seluruh Perjanjian Baru, ya. Yuk kita akan lihat sekarang kitab Wahyu. Ini adalah tulisan dari Rasul Yohanes, di mana dia menuliskan wahyu, penglihatan yang diberikan oleh Tuhan kepadanya
pada waktu dia di Pulau Patmos, ya. Wahyu kepada Yohanes, pasal yang pertama, judul: Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Salam kepada ketujuh jemaat. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya, dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita, dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapa-Nya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia. Dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Penglihatan Yohanes di Patmos. Aku, Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan dan dalam ketekunan menantikan Yesus, berada di pulau yang bernama Patmos oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Pada hari Tuhan, aku dikuasai oleh Roh, dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Katanya, "Apa yang engkau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab, dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini. Ke Efesus, ke Semirna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia." Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku. Dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas. Dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Kepala dan rambutnya putih bagaikan buluh yang putih metah, dan matanya bagaikan nyala api. Dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Suaranya bagaikan desau air bah. Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang. Dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2. Dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Ketika aku melihat Dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Karena itu tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini. Dan rahasia ke-7 bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku, dan ke-7 kaki dian emas itu.
Ketujuh bintang itu ialah malaikat ketujuh jemaat, dan ketujuh kaki dian itu ialah ketujuh jemaat. Haleluya. Saya sangat mempercayai bahwa hari ini ketika saudara membaca firman bersama-sama, saudara pun sudah mendapatkan sesuatu dari Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, izinkan saya akan sedikit menambah apa yang saudara telah dapatkan dari Tuhan. Ya, saya mengambil dari ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6 dari Wahyu pasal yang pertama. Mari kita akan ulang membaca ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita, puji Tuhan, dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Perhatikan, Dia mengasihi kita. Dia melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Tapi tidak berhenti sampai di sana. Ayat ke-6, perhatikan. Dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jelas sekali Dia mengasihi kita, Dia melepaskan kita dari dosa-dosa kita, dan bukan hanya itu, Dia menjadikan kita sebuah kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Kata-kata imam ini kalau saudara lihat banyak sekali digunakan di dalam Perjanjian Lama, di mana imam itu adalah seorang yang menghubungkan antara jemaat dengan Tuhan. Imam adalah orang yang dipercaya, diperbolehkan oleh Tuhan untuk melayani di dalam rumah Tuhan, melayani Tuhan. Jadi jelas sekali ketika ada kata-kata menjadi imam-imam bagi Allah. Itu adalah berbicara pentingnya saya dan saudara menyadari bahwa saudara dan saya seharusnya menjadi seorang yang melayani Tuhan. Dan itu bukan karena kita yang hebat, bukan karena kita yang mau, tetapi Tuhan yang telah menjadikan kita imam-imam. Artinya keinginan itu muncul dari dalam kita, dari dalam diri kita oleh karena Tuhan yang memunculkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini mari kita akan kembali mengingat bahwa hidup ini sementara. Tuhan tidak lama lagi akan datang kembali. Seberapa di antara kita yang mungkin berkata saya sudah pensiun pelayanan. Memang terkadang dunia pelayanan itu capek ya. Karena mungkin hati yang lebih capek. Kadang-kadang saudara sudah melayani. Orang yang saudara layani mungkin tidak menghargai. Saudara merasa tidak mendapatkan perhatian atau penghargaan yang seharusnya dan lain-lain. Ya, kadang-kadang ada perasaan seperti itu sebagai manusia, padahal yang kita layani Tuhan sebenarnya ya. Harusnya perasaan itu seperti itu tidak ada. Tapi banyak kali saya melihat itu membuat banyak pelayan Tuhan capek, ya, digosipkan, salah sedikit diomongkan kemana-mana, kebaikannya tidak kelihatan, jeleknya kelihatan sekali. Sehingga banyak anak-anak Tuhan yang capek dan ketika sudah usia beralasan, udah saya pensiun. Tapi hari ini, semoga firman ini kembali menguatkan kita. Siapapun dari kita, mari kita terus bersemangat melayani Tuhan. Selama masih ada kesempatan, ya, apapun yang Tuhan percayakan, mari kita kerjakan. Karena memang kita sudah dijadikan Tuhan imam-imam bagi Allah Bapa. Hiduplah untuk melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan bersama-sama datang kepada Tuhan. Kita akan berdoa lebih dulu buat kebenaran firman yang hari ini kita renungkan bersama-sama. Mari kita akan datang bersama kepada Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus
Sungguh kami sangat berterima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang telah Kau sampaikan bagi kami pada saat hari ini. Terima kasih Tuhan, kiranya terus Engkau membawa kami untuk setia melayani-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi, selama nafas kami masih berhembus, selama waktu hidup kami masih ada. Karena kami Engkau jadikan imam-imam, suatu kehormatan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kami akan meraih kehormatan ini dengan sungguh-sungguh dan tidak menyia-nyiakannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan baik. Sekarang Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, saya akan persilahkan kita doa sama-sama ya. Masing-masing untuk orang-orang yang kita kenal, yang mana mereka belum percaya Yesus. Mereka juga butuh keselamatan. Mari kita akan doakan mereka. Kita berdoa sama-sama. Baik, kita lanjutkan doa kita. Tuhan, kami juga terus berdoa bagi sahabat-sahabat dan saudara-saudara seiman kami di seluruh dunia. Kami tahu beberapa dari mereka mengalami siksaan dan aniaya yang sangat berat, dikucilkan, bahkan beberapa diambil hartanya, dikucilkan, dihajar oleh sekelilingnya dan lain-lain begitu berat. Bahkan tidak sedikit yang mati untuk Kristus. Tuhan, kami terus berdoa untuk mereka. Kuatkan kiranya mereka dan keluarga mereka ya Tuhan. Kiranya Tuhan Kau menolong mereka dan keluarga mereka. Dan sebagai saudara seiman tentu kami berdoa mohon belas kasihan-Mu. Kalau boleh Tuhan lepaskan mereka dari segala penderitaan, siksaan, aniaya, tindasan, semuanya itu. Tuhan tolonglah umat-Mu Bapa. Haleluya. Kami juga membawa bangsa dan negara kami Indonesia ke dalam tangan-Mu. Sebagaimana firman-Mu berkata, untuk kami berdoa bagi pemimpin-pemimpin bangsa kami, bagi bangsa kami mau berdiri. Sebab itu berdoa Tuhan, mohon belas kasihan-Mu. Tuhan tolong. Jangan sampai terjadi pandemi berkelanjutan di Indonesia. Tuhan tolong. Kalau kami sempat mendengar angka COVID sempat naik, kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan tolong tidak sampai naik lagi dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Jamah tolong bangsa kami Tuhan. Tolong bangsa kami Tuhan, tolong bangsa kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Beri pemulihan dalam perekonomian, dalam kesehatan, dalam sosial. Oh Tuhan, dan dalam berbagai macam hal lain. Bahkan kiranya hujan pertobatan Kau curahkan atas bangsa dan negara kami Indonesia yang kami cintai ini Tuhan. Ampuni kiranya ya Tuhan kesalahan, dosa, pelanggaran bangsa kami, pemimpin bangsa kami, pendahulu bangsa kami, bahkan kami segenap umat-Mu yang ada di Indonesia. Ampuni Tuhan, ampuni. Biarlah melalui pengampunan-Mu, belas kasihan-Mu tercurah atas Indonesia. Tuhan, kami juga berdoa untuk hamba-Mu maupun semua orang yang disebut sebagai seorang hamba Tuhan, pendeta, penginjil, gembala, guru, orang-orang yang memiliki gelar-gelar teologi, gelar-gelar kependetaan. Bapa, kami mohon berikan kepada kami dan keluarga kami hati yang tulus, ikhlas melayani-Mu selalu. Hati yang tidak ada kepentingan-kepentingan lain selain untuk kerajaan-Mu Tuhan. Kiranya juga Tuhan cukupkan segala yang kami dan keluarga kami perlukan. Dan perlengkapi kami lebih lagi, sehingga kami dapat lebih lagi berkarya bagi kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa, kami juga berdoa untuk umat-Mu yang digembalakan oleh hamba-hamba-Mu dimanapun berada.
di luar sana ada banyak berita-berita kabar bohong tentang kebenaran firman-Mu. Ada banyak orang-orang yang memelintir kebenaran firman-Mu, menafsirkan seenaknya sendiri untuk menyerang kebenaran firman-Mu. Kami berdoa Tuhan agar tidak ada umat-Mu yang terpengaruh. Kami berdoa umat-Mu dimanapun berada, kiranya Tuhan berikan pertumbuhan iman, pengharapan dan kasih yang bertambah-tambah sampai akhir kehidupan mereka. Dalam nama Yesus tidak ada yang terhilang. Dalam nama Yesus justru jiwa-jiwa boleh dibawa kepada Tuhan lewat kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Berkati juga pekerjaan mereka, pelayanan mereka dan keluarga mereka. Biarlah mereka lewat segala hal menjadi kesaksian bagi sekeliling mereka. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang kami mau bersatu hati juga. Kami berdoa bagi saudara-saudari kami yang dalam kondisi sakit ya Tuhan. Apapun itu, baik itu di rumah sakit, di rumah maupun di berbagai tempat, Bapa kami berdoa kiranya Engkau jamah, Engkau tolong, Engkau sembuhkan setiap mereka yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, jamah Tuhan. Dalam nama Yesus, kesembuhan yang daripadamu mengalir atas umat-Mu Tuhan. Dan kami juga berdoa Bapa, kami serahkan dalam tangan-Mu untuk setiap kami yang masih hari-hari ini mengalami masalah-masalah. Kalau ada di antara masalah-masalah ini yang terjadi karena kesalahan kami umat-Mu, Tuhan, kami mohon ampun. Tunjukkan letak kesalahan kami dan tolong agar kami dapat bertobat sungguh-sungguh kepada-Mu Tuhan. Dan dalam semua masalah yang kami hadapi, kiranya Engkau memberikan damai sejahtera, sukacita, ucapan syukur, kekuatan, dan kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa bila masih ada kuasa kegelapan, kuasa iblis yang mengganggu, mengikat anak-anak Tuhan dimanapun berada, sehingga mereka terikat pada kuasa kegelapan, terikat pada dosa, maka hari ini kami bersatu hati, kami ikat, kami patahkan, kami usir keluar segala kuasa kegelapan itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Kuasa darah Yesus Kristus menutup bungkus kami dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Sekarang saya persilakan Bapak Ibu Saudara sekalian untuk berdoa bagi pergumulan doa masing-masing ya. Mari kita akan berdoa sama-sama. Baik, sudah ya Bapak Ibu. Sekarang mari kita akan tutup saat teduh kita hari ini dengan penuh sukacita. Thank you, terima kasih Tuhan kami yang baik, Tuhan Yesus Kristus. Sekarang Tuhan, kiranya Engkau memberkati keluarga kami, pelayanan kami, dan pekerjaan kami. Di dalam nama Yesus, kiranya dalam segala hal kami diberkati dan menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat-Mu dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya mari sama-sama saya katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.